Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wassalamu ala nabiyyina amma ba'd. Ma'asyiral asatidzah wal muwaffaqin al-kiram al-ahibbah. Alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan datangan guru besar dari Al-Qur'an, adalah Profesor Dr. Syekh Lutfullah Mulla Abdul Aziz Khojah, adalah guru besar di Universitas Al-Qur'an di Fakultas Akidah dan Usuluddin. Alhamdulillah kita mendapatkan kehormatan kita yang kedua. Beliau bisa mendatangi kita kembali untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Ya, ini saja perkenalan tentang Syekh. Insyaallah nanti bagi siapa yang ingin mengetahui banyak tentang beliau dan yang lainnya bisa langsung tanya pada Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. فالموضوع عن التقوى، وأول ما نذكر في هذا تلك الوصية الجامعة التي جاءت في سورة النساء، وهو قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Setelah saya membacakan pujian dan juga salawat kepada Allah dan juga salawat pada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan bahwasanya tema kajian kita di sore hari ini adalah tentang masalah takwa. Tentang masalah takwa ini beliau mengutip sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat An-Nisa, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Dan sesungguhnya kami benar-benar telah memberikan wasiat kepada orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya perintah takwa adalah perintah kepada umat ini dan juga umat yang lalu. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما معنى التقوى؟ أصل التقوى من اتقى، والاتقاء هو الدفع. Jadi beliau mengulangi lagi firman Allah, "Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha." Jadi perintah Allah adalah untuk bertakwa. Apa makna takwa? Makna takwa itu takwa berasal dari kata intiqaan, yang maknanya adalah menolak. فالاتقاء هو الدفع. تقول اتقيت شيئا أي دفعته عن نفسي. اتقيت النار أي دفعت النار عن نفسي. اتقيت الغضب أي دفعت الغضب عن نفسي. التقوى بمعنى أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل حاجزا وحجابا. Takwa berasal dari kata intiqa, yang maknanya adalah menolak. Maknanya adalah menolak. Contohnya orang-orang berkata ittaqaitun nar, artinya adalah saya menolak neraka dari diri saya. Kemudian ittaqaitu dharba, maknanya adalah dafa'tu dharba an nafsi, artinya saya menolak pukulan dari diri saya. Jadi intinya makna takwa ma'asyiral muslimin wal muslimat adalah apabila Anda atau kita semua menjadikan antara kita dan siksa Allah berupa hijab. Jadi kita menjadikan hijab antara kita dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berusaha agar tidak mendapatkan siksa Allah. والمعنى شرعا هو فعل الأوامر
أي دفع سخطه وعذابه وغضبه. Secara istilah makna takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, melaksanakan apa saja yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa saja yang Allah larang dan juga haramkan bagi kita semuanya. Maka apabila ada seseorang telah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka dia benar-benar telah bertakwa. Yang berarti dia telah menjaga dirinya dari siksa Allah atau menolak siksa Allah dari dirinya. يقول طلق بن حبيب رحمه الله تعالى وهو من الصالحين يقول إذا جاءت الفتنة فاتقوها، إذا وقعت الفتنة فاتقوها. قالوا وما التقوى؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. Seorang ulama orang soleh bernama Talq bin Habib pernah berkata, "Idza ja'at fitnah fattaquha." Jadi ketika telah datang fitnah, maka kalian hindarilah fitnah tersebut. Kalian tolaklah fitnah tersebut. Kemudian Talq bin Habib berkata, jadi karena dia mengatakan kalau sudah datang fitnah kalian bertakwalah. Bertakwalah artinya hindarilah fitnah tersebut atau jauhilah, tolaklah fitnah tersebut. Kemudian mereka bertanya kepada Talq bin Habib, apa yang dimaksud dengan takwa? Maksudnya adalah menolak ini. Jadi maksudnya takwa di sini maksudnya apa? Dan Talq bin Habib berkata bahwasanya adalah apabila kamu melaksanakan perintah Allah berdasarkan ilmu dari Allah, berdasarkan cahaya maksudnya ilmu dari Allah, dengan berharap pahala dari Allah. Jadi disebut takwa adalah kamu mengerjakan perintah Allah, kemudian di atas cahaya dari Allah, maksudnya ilmu dari Allah, dalam keadaan berharap pahala Allah. Dan juga kamu menjauhi larangan Allah, menjauhi larangan Allah berdasarkan ilmu dari Allah karena takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. إذا التقوى فعل الأوامر وترك النواهي. فما الأوامر وما النواهي؟ الأوامر أي ما حثنا الله تعالى على العمل به سواء كان واجبا أو مستحبا، فهذا أوامر. ما أمر به واجب أو مستحب نعمل به. والنواهي هو كل ما زجر عنه وحذر من فعله، وهي محرمات ويشبهها من بعض الوجوه المكروهات. فالتقوى أن تفعل ما وجب عليك وما استحبه الله منك، وأن تترك المحرم وتتنزه عن المكروهات مع ذلك. Beliau mengatakan intinya takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lalu apa definisi dari perintah dan larangan tersebut? Yang disebut perintah adalah segala hal yang Allah Subhanahu wa taala ajak kepada kita semua. Allah ajak kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakannya. Jadi Allah mengajak kita untuk bisa melaksanakannya. Ini adalah disebut perintah. Baik itu berupa perintah yang anjuran maupun perintah yang harus dikerjakan. Itu maksudnya adalah kewajiban. Kemudian yang disebut dengan larangan di sini adalah segala hal yang Allah larang dari kita. Segala hal yang Allah larang dari kita. Dan ini adalah berkaitan dengan keharaman. Dan juga berkaitan dengan larangan adalah hal-hal yang dimakruhkan. Segala sesuatu yang tidak berdosa akan tetapi dibenci apabila dilakukan. Nah intinya masyarakat sekalian, takwa adalah apabila kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita dan menjauhi segala macam keharaman yang Allah berikan kepada kita. هذه هي الدرجة العامة أي لعامة المسلمين. فالتقوى على درجتين: درجة لعامة المسلمين
Tentang definisi takwa yang tadi telah disebutkan oleh Syekh, itu adalah derajat takwa yang umum. Artinya yang umumnya kaum muslimin bisa melaksanakannya. Tetapi di sana ada derajat ketakwaan yang khusus. Jadi intinya ketakwaan memiliki takwa memiliki dua derajat. Yang tadi kita sebutkan bahwasanya derajat yang pertama adalah derajat bagi umumnya kaum muslimin. Sedangkan di sana ada derajat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Nah, tentang masalah hal ini ada definisi khusus yang diberikan di dalam suatu riwayat yang diberikan oleh Imam Al-Hakim tentang masalah definisi takwa bagi khususnya orang yang beriman atau derajat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi ada riwayat mengatakan bahwasanya yang disebut takwa adalah ayyuta'an fala yu'sah. Itu adalah apabila Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Wa ayyuzkara fala yunsa. Itu Allah selalu diingat dan tidak pernah dilupakan. Wa ayyushkara fala yunfa. Dan juga Allah selalu disyukuri segala kenikmatannya dan sedikit pun tidak pernah dikufuri. Itulah derajat yang lebih tinggi dibandingkan derajat yang pertama. Jika bilang yaitu Allah ditaati, tidak dimaksiati, Allah selalu diingat, tidak dilupakan, dan Allah selalu disyukuri serta tidak dikufur. Ini adalah derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang pertama tadi. والمعنى طاعة الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع وترك معصيته قدر المستطاع لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم أي ما استطعتم أقيموا الفرائض وما استطعتم اتركوا المعاصي والخطايا. Tentang masalah definisi ayyuba'a fala yu'sah, itu Allah selalu ditaati dan tidak dimaksiati. Maksudnya ini adalah kita berusaha menetapi ketakwaan pada Allah semampu kita. Dan ini berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, tentang masalah ini kita menurut saya adalah kita melaksanakan perintah semampu kita dan juga menjauhi larangan semampu kita juga. أن يطاع فلا يعصى فاتقوا الله ما استطعتم يقيم الإنسان الطاعة بقدر المستطاع لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان علم أن فيه ضعفا وعلم أن فيه عجزا ولذلك قال سبحانه رحمة للإنسان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فمن ثم المطلوب من الإنسان لتحقيق التقوى أن يطيع ما استطاع إلى ذلك سبيلا يفعل الأوامر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ويترك النواهي ما استطاع إلى ذلك سبيلا. Jadi tentang masalah kewajiban menetapi ketakwaan kepada Allah semampunya, ini dikatakan masyarakat muslimin atau muslimat, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, maka dialah yang maha mengetahui keadaan kita. Sebab dia mengetahui bahwasanya di dalam diri manusia ada kelemahan dan juga kekurangan. Sehingga kalau ada demikian itu, maka Allah hanya memerintahkan kita untuk bertakwa semampu kita. Di dalam hal ini juga ada kaitannya dengan firman Allah yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Jadi Allah tidaklah memaksa kepada jiwa melainkan semampunya. Atau juga dalam firman Allah yang lain, "La yukallifullahu nafsan illa ma ataha." Allah tidaklah memaksa pada jiwa melainkan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Inilah masyarakat sekalian, derajat ketakwaan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Perintah kita laksanakan semampu kita, dan menjauhi larangan juga kita laksanakan semampu kita. Kita jauhi semampu kita. أن يطاع فلا يعصى. الكمال أن لا
المعصية وعليه أن لا يصر على المعصية، قد يقع في معصية وهذا حال البشر، لكن عليه أن لا يصر عليها، بمعنى أن لا يكررها ويعاودها ويجزم على فعلها دائما، بل إذا وقع في معصية يبادر إلى التوبة ويستغفر ويعزم أن لا يعود. Yang الذي وعده الله بالثواب كما قال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Yang sempurna dalam diri seorang muslim adalah apabila dia tidak bermaksud pada Allah selamanya. Ini memang adalah yang paling sempurna. Tetapi Allah SWT mengetahui di dalam diri manusia ada kelemahan dan kekurangan. Makanya terkadang manusia berbuat maksiat kepada Allah SWT. Berbuat maksiat dengan tidak melaksanakan perintah atau malah menerjang larangan. Makanya yang terbaik bagi manusia apabila dia mengetahui keadaan dirinya telah bermaksiat kepada Allah SWT, dia tidaklah melakukan dosa tersebut dengan terus-menerus. Dia tidak melakukan dosa tersebut secara terus-menerus, tetapi dia harus menyadari dan menghentikannya serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini untuk bisa menepati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dikatakan orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka telah melakukan perbuatan keji atau telah menganiaya dirinya sendiri, menzalimi dirinya sendiri dengan maksiat, maka mereka langsung ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung mengenal Allah. Jadi mereka minta ampun juga pada Allah, ingat pada Allah dan juga minta ampun pada Allah karena dosa-dosa mereka. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa mereka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta mereka setelah itu tidak melakukan dosa tersebut secara terus-menerus. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya mereka salah. Jadi kalau sudah tahu salah mereka tidak mengulanginya. Ulaika lahum jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jadi yang mereka dapatkan itu pembalasannya adalah surga dan juga ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan ampunan. Jadi kalau memang dosanya ditinggalkan, tidak diulangi lagi, maka mereka akan mendapatkan ampunan dan juga surga yang mengalir sungai-sungai dari bawahnya istana-istana surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. إذن التقوى تشترط الطاعة، يطاع فلا يعصى، لكن بقدر المستطاع. ومن ثم الذي يقع في المعصية على قسمين: قسم يتهاون في المعاصي ولا يبالي أن يعاود ويكرر، هذا يخرج من المتقين. قسم آخر قد يقع في المعاصي لكنه يكره ذلك ويرجو من الله أن يعافيه، وهو يعاود التوبة دائما ويعزم أن لا يعود إلى المعصية لكن نفسه تغلبه. فمثل هذا الذي يجاهد نفسه على طاعة الله هو من المتقين ولو وقع في المعصية، والأول ذا الجريء على المعاصي الذي لا يبالي هذا خارج المتقين. Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berkata, mulai lagi disebut pertama adalah apabila Allah ditaati dan tidak dimaksiati. Dalam hal maksiat, masyarakat muslimin wal muslimat, jadi orang yang jatuh pada kemaksiatan itu ternyata dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat tetapi dia sendiri tidak peduli
tidak peduli dengan perbuatan maksiat tersebut, termasuk tidak peduli dengan murka Allah dan juga siksa Allah, sehingga dia terus-menerus dalam perbuatan maksiat. Orang yang seperti ini adalah orang yang sudah keluar dari derajat ketakwaan. Itu bukan orang yang bertakwa. Dan sedangkan derajat yang kedua atau bagian kedua adalah seseorang yang jatuh pada kemaksiatan, tetapi dia tahu ini adalah perbuatan dosa dan dia menyesali, kemudian kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bersungguh-sungguh dan juga berjihad melawan hawa nafsunya untuk bisa meninggalkan. Nah, orang yang seperti ini walaupun dia jatuh pada kemaksiatan, kemudian dia bertobat, menyesali, berusaha untuk bisa meninggalkan, walaupun dia jatuh kepada maksiat, tapi dalam keadaan dia membenci maksiat tersebut, berniat, bertekad agar Allah benar-benar bisa menolong dia, menjaga dia dari kemaksiatan. Orang seperti inilah yang disebut sebagai orang bertakwa. قال عليه الصلاة والسلام ويذكر فلا ينسى. هذا الشرط الآخر من شروط تقوى الخاصة من أهل الإيمان والإحسان، وهو أن يذكر فلا ينسى. وهذا حال المتقين. المتقي كما قلنا هو يتقي سخط الله وعذابه عليه. أما الذي لا يتقي السخط والعذاب يركب المعاصي ويترك الفرائض، هذا لا يعتبر متقي. المتقي هو الذي دائما يستحضر أن يطيع الله، ودائما يستحضر أن لا يعصي الله، دائما في ذهنه وفي عقله يقول أريد طاعة الله، ودائما في ذهنه وعقله وقلبه يقول أريد أن لا أعصي الله، فهو دائم الذكر لله. فلذلك قال ويذكر فلا ينسى. فالمتقي لا ينسى الله، لأنه دائما يذكره ليطيعه، ودائما يذكره لئلا يعصيه، فالله حاضر في قلبه دائم الذكر له، فيحقق بذلك الشرط الآخر وهو أنه يذكر فلا ينسى. Nabi kita Muhammad SAW juga menjelaskan tentang masalah ketakwaan adalah wa yuzkaru fala yunsa, yaitu termasuk ketakwaan adalah Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Dan inilah masalah sekalian, keadaan dan juga perilaku orang-orang yang bertakwa. Mereka akan selalu ingat kepada Allah dan tidak pernah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang bertakwa, mereka akan selalu menghindari murka Allah dan juga siksaannya dengan cara menghindari maksiat. Jadi ketika dia ingin berbuat maksiat, dia langsung ingat pada siksa Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bertobat kepadanya. Sedangkan orang yang tidak bertakwa, maka dia tidak peduli, tidak mau menghindar terhadap siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang demikian ini maksudnya sekalian mendapatkan keistimewaan, yaitu dia selalu orang-orang yang baik ini, orang yang tidak melupakan Allah. Maksudnya ini adalah termasuk orang yang ketika dia dihadapkan pada maksiat, dia juga selalu menghadirkan di dalam pikirannya, saya tidak boleh berbuat maksiat pada Allah. Kemudian dia juga selalu menghadirkan di dalam pikirannya bahwasanya saya harus taat pada Allah, saya tidak boleh bermaksiat pada Allah. Begitu terus dalam dirinya. Inilah disebut Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Jadi Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. قال أن يذكر فلا ينسى. فالمتقي دائما الذكر لله، ولأنه دائما الذكر لله هو متقي. من الذي لا يتقي؟ الذي ينسى الله. الذي ينسى ذكر الله هو الذي لا يتقي، لأنه نسي الله فنسي تقواه. لو كان ذاكرا لله لم ينسى أن يتقيه. ولذلك هناك لزوم بين الذكر وبين التقوى. فالمتقي من أوصافه ذكر الله على الدوام، ذكره بمعاني، منها ذكره حتى لا يعصيه، وذكره حتى يطيعه، إضافة إلى ذكره الأذكار
Jadi masyarakat muslim sekalian, orang yang bertakwa itu akan selalu dan juga rutin berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu menghadirkan hatinya untuk selalu mentaati Allah dan juga menghindari maksiat kepada Allah. Siapa orang yang tidak bertakwa itu orang yang tidak menghadirkan di dalam pikirannya bahwasanya dia harus menghindari maksiat dan juga harus takwa kepada Allah, harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah maksud sekalian, orang yang bertakwa adalah orang selalu menghadirkan hatinya, selalu ingat bahwasanya dirinya ini hidup sekali di dunia, akan selalu berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga harus selalu menghindar dari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya mengatakan bahwasanya takwa ini kaitannya adalah dengan zikir. Zikir di sini maksudnya adalah seorang iman yang berpikir, artinya ingat selalu bahwasanya dia selalu berkewajiban untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dan beriman juga selalu ingat bahwasanya dia harus selalu menghindari kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Di samping yang disebut juga orang yang bertakwa adalah dia juga melakukan zikir-zikir yang lain, itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah yang lain. قال عليه الصلاة والسلام وأن يشكر فلا يكفر. هذا الوصف الثالث والشرط الثالث للمتقين أنه يشكر الله ولا يكفره. لماذا يشكر الله؟ يشكر الله على نعمه، ونعم الله كثيرة. الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ويقول سبحانه يعرفون نعمة الله وما ينكرونها. فنعم الله كثيرة الدنيوية والدينية والأخروية على الإنسان. فهذا المتقي ملتفت إلى هذه النعم، منتبه لها، لذلك يشكر الله عليها. Kemudian sifat orang yang bertakwa ketiga adalah wa yusykara fala yukfar. Jadi sifat yang ketiga adalah Allah selalu disyukuri. Jadi selalu bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufri Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bersyukuri semua nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya bertanya. Saya menjawab bahwasanya dikarenakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sangatlah banyak sekali. Bahkan kalau kita menghitung tidak akan pernah bisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Segala apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah berasal dari nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah bisa. Dan juga Allah berfirman, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Mereka mengetahui nikmat Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ini menunjukkan masyarakat sekalian adalah menunjukkan nikmat yang Allah berikan pada kita sangat banyak dan kita harus mensyukurinya. Semua nikmat yang telah diberikan pada kita, baik nikmat yang berkaitan dengan duniawi maupun nikmat yang berkaitan dengan masalah akhirat dan juga agama kita. فالمتقي يشكر الله لأنه يلاحظ نعمه. لماذا المتقي يلاحظ نعم الله؟ معنى هذا أن غير المتقي لا يلاحظ النعم الإلهية عليه. لماذا المتقي يذكر نعمة الله؟ المتقي يذكر نعمة الله لأنه متصل بالله، ودليل اتصاله بالله أنه مستحضر على الدوام تقواه، مستحضر على الدوام أن يطيعه فلا يعصيه. إذن ربه حاضر في قلبه وفي عمله وفي روحه. فلما صار متصلا بالله على الدوام صار ذاكرا نعمه عليه على الدوام، والذي يذكر نعم الله دائما يتولد الشكر
yang bertakwa akan selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan padanya. Kenapa demikian? Dikarenakan orang yang bertakwa akan selalu memperhatikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya. Selalu demikian. Jadi selalu tidak pernah tertinggal nikmat yang Allah berikan padanya, melainkan dia akan memperhatikannya. Karena apa masyarakat sekalian? Disebabkan orang iman selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu berkaitan dengan Allah yang telah memberikan nikmat padanya. Adapun bukti tentang masalah demikian itu adalah orang yang beriman itu akan selalu menghadirkan di dalam pikirannya bahwasanya dia sudah diberikan begitu banyak nikmat. Maka kewajibannya adalah untuk bisa menggunakan nikmat itu dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu melaksanakan taat dan juga menghindarkan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan masalah sekalian bahwasanya orang yang bertakwa karena dia selalu berhubungan dengan Allah, maka dia akan selalu terus memperhatikan nikmat yang Allah berikan padanya dan akhirnya bisa mendorong dia pada kesyukuran pada Allah. أمر آخر يبين سبب شكر المتقي لربه سبحانه وتعالى دوام شكره وأنه كذلك يلاحظ نعم الله عليه من نوع آخر. وفي الأول لما كان متقيا كان ربه حاضرا بقلبه فذاكر نعمه لأجل ذلك، وإذا ذكر النعم شكر، لكنه كذلك يلتفت إلى نعمة أخرى. عندما يكون هذا المتقي دائما يحدث نفسه أن لا يعصي، ويحدث نفسه دائما أن يطيع مولاه، ويعزم قلبه على ذلك، يجد من الله له رعاية، يجد الله يرعاه، وكأنه ولي بين يدي أمه. كيف الأم ترعى الولد؟ فالله عز وجل يرعى هذا الإنسان المتقي رعاية أحسن من رعاية الأم لولدها، فيشعر ويحس بفضل الله تعالى عليه حينما يجده يمده بالطاعة، وحينما يمنع عنه المعصية. وإذا طاعته فعلها ومعصيته تركها إنما هي من الله، نعمة من الله، فيشكر الله تعالى على هذه النعمة. Kemudian masalah sekalian, saya juga menyebutkan sebab-sebab atau cara-cara kita untuk bisa jawab, untuk bisa langgeng rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam intinya tadi saya memberikan kita cara adalah dengan cara kita selalu mengingat-ingat di dalam hidup kita akan semua nikmat yang begitu banyak yang Allah telah limpahkan dan berikan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin tahu masalah muslimin dan muslimat, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Termasuk di dalamnya adalah Allah selalu menjaga kita, selalu memperhatikan kita, selalu memperbaiki keadaan kita. Bahkan beliau tadi mengatakan bahwasanya kita ini benar-benar diperlakukan baik oleh Allah, telah diperlakukan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaannya adalah sama seperti kita baru lahir dari ibu. Setelah kita lahir dari ibu, maka ibu akan benar-benar memperbaiki keadaan kita, akan memperhatikan kita dengan baik dan sebagainya, perlakuan-perlakuan baik. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan selalu memperhatikan. Ternyata di dalam dirinya itu akan selalu diawasi dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa juga akan selalu menghadirkan dalam pikirannya bahwasanya dia bisa melaksanakan nikmat, bisa melaksanakan takwa pada Allah. Ini adalah karena kehendak dari Allah, karena izin dari Allah, dan juga karena Allah yang memberikan kemudahan dan juga pertolongan padanya. Kemudian orang yang bertakwa juga akan selalu memikirkan dan selalu menghadirkan dalam pikirannya bahwasanya dia
bisa menghindari maksiat, itu semuanya karena Allah memang yang mencegah dia, yang menolong dia sehingga dia berhasil benar-benar bisa menjauhi maksiat pada Allah. Jadi dia kita di dalam hidup selalu ingat bahwasanya di hidup kita bahkan kita melaksanakan ibadah ini adalah semuanya karena nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Jadi Allah benar-benar telah berlaku baik dan juga memperlakukan kita dengan benar-benar baik, bahkan melebihi perlakuan baiknya ibu kita terhadap diri kita ketika kita baru lahir. فلا يزال هذا المتقي يذكر نعمة الله عليه بسبب أنه يستكثر ذكر الله دائما، يذكر نعمة الله عليه أن وفقه إلى المعبد الطاعة وأن وفقه إلى ترك المعصية، فيعلم أن ذلك كله من الله، فيدفعه ذلك إلى الشكر وملازمة الشكر، كما قال عبد الله بن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالكل من عند الله والكل من عند الله، فأمر الإنسان إلى الله وبيد الله. المتقي يدرك هذا ويعرف هذه النعمة، ويعرف أنه منه من نفسه لم يكن شيء، إنما كل ذلك من الله، فيحمله ذلك على الشكر وملازمة الشكر. Orang yang bertakwa akan selalu terus-menerus tidak henti-hentinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah. Baik itu melaksanakan perintah atau menjauhi larangan, itu semata-mata karena hidayah taufik, karena Allah telah memberikan taufik kepadanya. Sehingga dia benar-benar mudah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seperti yang diucapkan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Wallahi laula Allahu ma tadaina wa la sallaina wala tasaddaqna wala wallahu laula Allahu ma tadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, seandainya tidak ada Allah, maka kami tidaklah mendapatkan petunjuk, tidaklah mendapatkan hidayah. Kami juga tidaklah bisa melaksanakan sholat dan juga tidak bisa melaksanakan sedekah atau zakat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman Rasul muslim wal muslimat, qul kullun min 'indillah. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya semua kebaikan yang diberikan semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang bertakwa akan ingat sekali lagi bahwasanya kita bisa melaksanakan dan dimudahkan melaksanakan ketaatan itu adalah karena memang Allah telah memberikan kemudahan pada kita semuanya. Sehingga dengan ingatnya seorang yang bertakwa bahwasanya ia selalu diberikan kemudahan untuk takwa, itu akan mendorong dia untuk selalu terus melakukan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dulu, setelah itu langsung tanya jawab saja. Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ya Syekh, jadi seorang guru sangat kecil, bagaimana cara takwa dan bersyukur di atas
المطلوب أن يكون الرزق حلالا، فإن كان حلالا فذلك يوجب شكره ويوجب تقوى الله سبحانه وتعالى. وإن كان غنيا فإن المال الكثير إذا لم يكن من كله فإنه لا يعطي الإنسان التقوى ولا يمنعه الشكر، فالمال ولا خير وذلك غير مانع من تقوى الله سبحانه وتعالى. فمعنى هذا أن الفقير لا يتقي الله وأن الغني هو الذي يتقي الله؟ الواقع العكس، أكثر الأغنياء لا يتقون الله وكثير من الفقراء يتقون الله. فإذا الفقر وقلة ذات اليد غير مانعة من تقوى الله سبحانه وتعالى، بل موجبة للتقوى ومحثة ومحرضة على التقوى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا صار فقيرا قليل اليد صار مقبلا على الله داعيا له، يسأله دائما أن يرزقه وأن يعطيه، فذلك يعلقه بالله، وإذا تعلق بالله رزق التقوى. أما الغني كما قال تعالى: فلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. Yang penting dalam hal ini adalah rezekinya walaupun sedikit akan tetapi halal. Rezekinya yang sedikit yang penting halal. Jadi jangan sampai kalau rezekinya ternyata Allah berikan banyak, tapi itu justru tidak mendorong kita pada ketakwaan kepada Allah dan juga mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau membandingkan masyarakat muslimin dan muslimat, ternyata banyak orang yang diberikan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di antara mereka harta yang begitu banyak itu tidak mendorong mereka untuk melaksanakan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak juga orang yang sedikit hartanya, tetapi justru mereka bisa terdorong untuk bisa melaksanakan ketakwaan dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat bahwa kenyataannya ternyata orang-orang yang kaya, yang banyak hartanya, mereka adalah orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita juga menjumpai bahwasanya orang-orang yang fakir, sedikit hartanya, tetapi itu adalah halal, mereka adalah orang yang paling bisa melaksanakan ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Iqra itu ya, kalla innal insana la yatagha, ingatlah sesungguhnya manusia benar-benar durhaka, ar-ra'a mustaghna. Kenapa durhaka? Karena dia memandang dirinya sendiri sebagai orang yang memang tidak butuh, harus tidak butuh kepada Allah, sehingga seperti itu keadaan. Ini menunjukkan masalah sekalian ketika seseorang merasa dirinya kaya dan memang kaya betul, tetapi ini menyebabkan dia jatuh pada kesombongan dan harta yang Allah berikan kepada dia walaupun banyak justru tidak mengajak dia, tidak mendorong dia untuk bisa selalu mentaati Allah dan juga bertakwa pada Allah. Tetapi yang penting adalah hartanya halal, maka ini akan benar-benar menjadi barokahan dan juga akan mendorong kita dalam istiqomah melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kedua, apa batasan bercanda dan bergurau yang dibolehkan dari ibadah? المزاح المباح الذي ليس فيه كذب على الله، الذي ليس فيه كذب بإطلاق، الذي ليس فيه عدوان وظلم على الآخرين. فإن خلا من الكذب والظلم والعدوان والبهتان والنميمة والغيبة إلى خلا المزاح من المحرمات المعلومة المعروفة، فهو مباح على أن لا يبقى
Termasuk batasan bercanda yang boleh itu intinya adalah yang penting dalam bercanda dan juga bergurau tidak ada keharamannya. Seperti keharaman contohkan oleh saya adalah berdusta atas nama Allah. Jadi berdusta atas nama Allah atau berdusta atas nama agama ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Termasuk menyakiti atau menzalimi atau melampaui batas hak orang lain. Walaupun bercanda ini juga adalah keharaman. Begitu juga beliau mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya termasuk bercanda yang diperbolehkan adalah bercanda yang tidak rutin dan juga tidak sering kita lakukan. Tidak sering-sering kita lakukan bercanda, sebab ini adalah bisa masuk pada gurau yang diharamkan. Saya apa hukumnya laki-laki mengucapkan salam kepada wanita? سلام الرجال على النساء على نوعين. الأول إلقاء السلام، يقول السلام عليكم، هذا جائز، وجائز للنساء أن يردوا هذا السلام، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا، مر على جمع من النسوة فسلم عليه، وكذا المرأة لو سلمت على الرجال فهو جائز. النوع الثاني من السلام والمصافحة، يصافح الرجل المرأة والمرأة الرجل الأجنبي الأجنبية، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، لأنه إذا منع من النظر إلى المرأة فأولى أن يمنع من مسها، لأن المس أعظم فتنة. Beliau mengatakan menjawab bahwasanya salam terhadap kaum wanita, seorang laki-laki mengucapkan salam kepada kaum wanita itu ada dua macam. Yang pertama adalah apabila seorang laki-laki menjumpai kaum wanita dan mengucapkan salam, assalamualaikum, maka ini hukumnya adalah tidak mengapa. Tidak mengapa. Jadi saya mengatakan adalah tidak mengapa. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga pernah melewati sekumpulan kaum wanita sahabiat di zaman Nabi, kemudian Nabi mengucapkan salam kepada mereka. Begitu juga saya mengatakan bahwasanya diperbolehkan juga kaum wanita mengucapkan salam kepada kaum laki-laki, perempuan lagi. Jadi diperbolehkan. Kemudian yang kedua, salam yang kedua adalah jenis mengucapkan salam yang kedua adalah apabila dibarengi dengan berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Ini adalah masuk ke dalam dosa. Ini tidak boleh demikian. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, itu inilah uswatun nisa. Jadi sesungguhnya saya tidaklah menjabat tangan kaum wanita. Jadi saat wanita itu meminta untuk berjabatan tangan dalam prosesi baiat, tapi saat itu Rasulullah berkata inilah uswatun nisa. Saya tidak berjabatan tangan dengan kaum wanita. Karena masalah Rasul sekalian memandang wanita yang tidak mahram ini adalah sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan. Memandang sahabat beliau sesuatu yang diharamkan. Nah, berkaitan dengan hal itu menyentuhnya lebih haram. Karena yang lebih mengundang fitnah itu adalah apabila seorang laki-laki menyentuh kepada kaum wanita. Jadi memandang kaum wanita itu saja diharamkan dikarenakan ini menyebabkan fitnah, apalagi menyentuhnya secara langsung. Kemudian apakah termasuk maksiat senantiasa bersenandung, bernyanyi dan memajang foto di medsos? ما يتعلق بالغناء، الغناء على قسمين، بالمعازف
آلات الموسيقى أو من دونها. أما ما كان بالمعازف فهو محرم. وهذا الحديث في صحيح البخاري: لا يكونن أقوام في أمتي يستحلون الكرم والحرير والتمر والمعازف. وهذا الحديث صحيح، ومن ضعفه كابن حزم ومن قال لم يصيبوا في ذلك، فإن أئمة الحديث صححوا هذا الحديث. المعازف محرمة، غناهم بمعازف محرم. Yang pertama adalah hukum masalah menyanyi, yaitu menyanyi itu ada dua. Yang pertama adalah dengan menggunakan alat musik, yang kedua pertama adalah menggunakan alat musik, yang kedua tidak menggunakan alat musik. Yang pertama menggunakan alat musik ini adalah hukumnya diharamkan. Diharamkan karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-qira wal harira wal khamra wal manasib. Jadi benar-benar akan ada dari umatku beberapa kaum yang menghalalkan perzinahan, kemudian sutra bagi laki-laki, kemudian khamar dan juga manasib, yaitu alat-alat musik. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih yang tidak menunjukkan bahwasanya 4 hal ini, yaitu zina, kemudian sutra bagi laki-laki, khamar dan juga manasib, yaitu alat musik, adalah sesuatu yang diharamkan. Hadis ini adalah sahih. Hampir semua ulama ahli hadis mensahihkan. Hanya sebagian saja yang mendhaifkan, tetapi ini adalah tidak benar. Seperti mereka mendhaifkan hadis ini, yang berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah menurut mereka, adalah Imam Ibn Hazm dan juga Ibn Tahir. Jadi intinya adalah kalau menggunakan alat musik diharamkan. أما الأغاني التي تكون بغير معازف فهي على قسمين أيضا: غناء بغير معازف كما نسميها الأناشيد. فهذه إما أن تكون بكلمات راقية، كلمات حسنة وطيبة، فلا بأس للإنسان أن يتغنى، أن يلحن وينشد بكلمات طيبة. لكن إذا كانت كلمات خبيثة وسيئة وفيها تشبيه بالنساء وتغزل وإفساد للأخلاق هذا محرم ولو كان بغير معازف. فإن كان بمعازف يعني أغاني بمعازف وكلمات سيئة تحرض على الزنا وعلى الفاحشة هذا شد تكفير. ما الذي يباح من الأغاني؟ ما لم يكن بمعازف، ما لم يكن بكلام سيء قليل. Adapun musik yang tidak menggunakan alat musik, penyanyi maksudnya tidak menggunakan alat musik, adalah diperbolehkan, tapi dengan syaratnya. Jadi syaratnya yang pertama adalah sekali lagi dengan tidak menggunakan alat musik. Syaratnya yang kedua adalah apabila kata-katanya tersebut adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik bukan kata-kata yang buruk. Kata-kata yang buruk yang diharamkan di sini adalah seperti kata-kata yang mengajak pada perzinahan, kata-kata yang buruk lainnya intinya. Jadi intinya Syekh menyimpulkan bahwa nyanyian itu diperbolehkan apabila tidak ada alat musik dan juga tidak ada kata-kata yang kotor, tidak ada kata-kata yang jelek, yang maksiat dan sebagainya. وضع الصورة أن يضع الإنسان صورته في النت في الشبكة الإلكترونية. إن كان رجلا لا بأس، إن كانت امرأة فلا يجوز. Jadi meletakkan atau menaruh gambar macam gambar di internet, hukumnya adalah kalau perempuan nggak boleh, kalau laki-laki kalau ada hajat diperbolehkan. Bagaimana sikap kita seandainya ada seorang yang bersumpah kepada kita, mengatakan bahwa kita selalu bermaksiat pada Allah?
Padahal dalam diri kita, pribadi kita sedang merahasiakan takwa kita kepada Allah. Haruskah kita menjelaskan ketakwaan kita pada orang tersebut agar dia tidak sulit kepada kita? الإنسان أن يكون على حالته العفوية لا يتكلم شيء. ما ظهر من الإنسان من طاعة من غير تكلف عليه أن لا يخفيه، وما لم يظهر فعليه أن لا يظهره. المقصود لا يتكلم في ظهورك أمام الناس بالطاعة، عليه أن لا يتكلم. إن ظهرت الطاعة بسماحة وغير تكلف فلا بأس، لا يجتهد في إخفائها. وإن لم تظهر الطاعة فلا يتكلف إظهارها. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون حتى يسلم من وساوس الشيطان ومن الفراق ومن كلام الإنسان. Saya memberikan solusi kepada kita. Jadi sepantasnya bagi kita melakukan perbuatan ketaatan itu tidak memaksakan diri, tidak dibuat-buat. Yang sebenarnya kita tidak begitu, tapi kita melakukannya demikian. Nah, kalau kita melaksanakan ketaatan itu memang ya dari dalam hati kita, kesadaran kita sendiri, bukan karena dibuat-buat. Dibuat-buat bukan memang perilaku kita, bukan kebiasaan kita. Maka kalau memang itu adalah alami dari dalam diri kita, maka beliau mengatakan bahwa sebaiknya tidak usah disamarkan. Ya nggak apa-apa, ditampakkan nggak apa-apa. Jadi nggak asal dia memang bisa selamat dari dia, jadi tidak mengapa demikian. Jadi dan dia tidak usah menyembunyikan ketaatan dia, tidak usah menyembunyikan ketaatan dia. Kemudian apabila sebaliknya dia termasuk orang yang melakukan ketaatan dalam keadaan tersembunyi, maka dia juga tidak usah menyiarkannya di hadapan umum atau menyiarkannya agar orang lain bisa tahu. Jadi intinya yang alami saja, biasa-biasa saja. Jadi agar dia tidak jatuh pada riya yang tercela. Wallahu a'lam.